guru penggerak dan teman-teman guru yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini menjelang siang kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1/4 budaya positif di TK Aisyah Bustani Angkal Tanah Putih, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan CTG Angkatan 8 Ibu Suhartini SPDI SPD. Tentu dengan harapan semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, sukses, dan tentu sesuai dengan harapan-harapan yang kita harapkan bersama. Salam dan salawat selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin untuk kita semua. Jadi itu sekalian kami hormati. Mungkin hanya itu sebagai pengantar dari saya sebagai kepala sekolah TK Tanah Putih untuk kesempatan yang lebih bermanfaat, yang lebih efisien. Mari kita bersama-sama mendengarkan aksi nyata yang disampaikan oleh rekan kami Ibu Suhartini SPDI SPD. Untuk itu dari kata pengantar ini saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin saya berdiri ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita pagi ini hingga siang hari nanti untuk sama-sama melaksanakan satu kegiatan yang semoga nanti kita apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisinya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar terkait dengan aksi nyata saya di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Jadi ini merupakan aksi nyata sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 8. Baik, saya lanjut. Dari aksi nyata ini kita akan sama-sama memahami bagaimana penerapan budaya positif di sekolah ataupun di kelas kita sebagai bapak dan ibu guru, insya Allah. Jadi bukan hanya di TK, PAUD, tapi semua jenjang kita akan kita harus memahami tentang budaya positif. Sebelum menuju ke materi, tentu kita selalu mendengarkan kata-kata positif yang tentunya kata positif itu adalah hal yang baik. Jadi bagaimana kita mengantar anak didik kita menuju kepada hal-hal yang baik. Nah, di sini pada modul 1.4 ini yang kami akan sampaikan kepada teman-teman yaitu ada beberapa konsep utama yang mana dikatakan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kenapa dikatakan perubahan paradigma belajar? Karena selama ini kita mungkin masih punya kekurangan dalam hal mengajarkan anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, sehingga pada saat sekarang ini di kurikulum merdeka nanti kita akan berubah. Kita sama-sama memperbaiki apa yang pernah kita lakukan yang menjadi kekeliruan atau kesalahan-kesalahan kita. Kemudian lanjut disiplin positif. Yang selama ini kita sering mendisiplinkan anak, namun mungkin masih terdapat beberapa hal yang keliru. Yang nantinya di sini kita akan lihat sama-sama, insya Allah, bagaimana mendisiplinkan anak secara positif, mereka bisa disiplin tanpa pemaksaan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia juga akan kita jelaskan nanti. Lanjut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini serupa dengan apa yang biasa kita katakan kesepakatan kelas atau peraturan kelas, namun di sini setingkat lebih ke arah yang seperti apa ya? Ke arah yang betul-betul anak bisa yakini apa yang menjadi kesepakatan kelasnya.
Kemudian kebutuhan dasar manusia. Tentu kita semua tahu bahwa kita hidup sebagai manusia punya kebutuhan-kebutuhan masing-masing, dan itu juga harus terpenuhi pada anak didik kita. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum menempuh pendidikan guru penggerak baru mendengarkan namanya kata-kata restitusi. Nah, ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian segitiga restitusi, ini juga segitiga restitusi. Saya lanjut. Di sini tadi konsep yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan minatnya dan sesuai tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman yang saya hormati, ketika kita membicarakan paradigma baru, tentu ada hal-hal yang baru kita akan dapatkan, termasuk terdiferensiasi. Mungkin yang selama ini kalau kita mengajar, sering kita mengajar anak-anak satu kegiatan untuk semua, padahal yang sebenarnya itu kita harus tahu apa kebutuhan masing-masing. Belum tentu anak yang satu suka mewarnai, anak yang lain suka juga mewarnai, tetapi kita harus tahu kebutuhannya dengan mempertimbangkan apa-apa yang mereka sampaikan seperti itu. Jadi kita harus mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tidak memaksakan. Kemudian lanjut dari kata profil pelajar Pancasila. Tentunya ini tidak lazim, dari sejak adanya kurikulum merdeka tentu kita sudah kenal, namun mungkin penerapannya belum terlalu detail, tetapi kita sudah paham karena adanya pelatihan kurikulum merdeka yang selama ini kita ikuti. Saya lanjut. Disiplin positif. Nah, tadi disiplin positif ini terkait bahwa dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kita saja sebagai ibu guru, kalau mendengar kata disiplin itu artinya sepertinya peraturan yang bagus sekali, bahwa disiplin itu harus, seperti ini harus. Padahal kata disiplin itu tidak terpengaruh dengan ketidaknyamanan. Sebaiknya disiplin yang kita tanamkan kepada anak didik kita di sekolah itu terkait dengan bagaimana anak nyaman melakukan dan tidak merasa terpaksa. Seperti itu. Kemudian jadi dari kata disiplin itu bahwa membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, seperti yang tadi saya katakan. Tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman sesuai nilai kebajikan universal. Dan ini nilai kebajikan juga ada beberapa yang kita sudah kenal, namun baru istilah baru lagi dari paparan saya ini. Kemudian dari keduanya ini kita bercermin kepada Bapak Filosofi, Bapak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu yang dimaksud adalah memiliki motivasi internal. Dan jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dari pengantar yang dari apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini, bahwa disiplin itu seharusnya berasal dari dalam diri kita, bukan karena orang lain yang mengatur kita, tapi perlu ada bantuan, karena kita memang sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya,
Yang namanya tadi konsep utama ada motivasi perilaku manusia. Jika membicarakan kata motivasi itu ada 3. Di sini terbagi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, di mana anak termotivasi melakukan karena menghindari hukuman. Jadi itu mungkin yang sering terjadi. Kalau di PAUD mungkin minim ya, karena kita kan jarang menghukum anak. Artinya kita memang tidak tidak tergoda. Artinya kita punya perasaan yang naluri yang berbeda dengan teman-teman yang mengajar di jenjang selain TK ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini terkadang sikap disiplin anak itu karena ini dihargai, dan memang itu sering dilakukan juga dengan guru. Kalau ini sering terjadi di PAUD, bahwa kita melakukan mengeluarkan atau menyampaikan peraturan-peraturan, dan terkadang kita memberikan reward kepada anak. Apakah reward berupa hadiah langsung fisik atau berupa reward dari kita sendiri, seperti misalnya kasih jempol atau kasih bintang. Baik teman-teman, sebelum kita tutup acara kita hari ini, mari kita sama-sama bergoyang ice breaking kita kali ini, yaitu tangan diputar-putar. Kita mulai ya. Goyang sama-sama. Teman-teman, saya terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Semoga bernilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.